wabarakatuh. Dan sekarang kami lagi berkunjung di TCC Serangan Bali. Oke, sebelumnya selamat siang. Boleh saya tahu nama bapaknya? Nama saya Wayan Dedi. Oh, gitu. Mungkin di sini kami dari Fakultas Kedokteran Hewan Udayana ingin mewawancara sedikit terkait manajemen tukik di PCEC ini. Mungkin saya juga ingin menanyakan beberapa hal. Pertama mungkin dari tukiknya itu prosedur dari menerima tukik baru itu bagaimana ya Pak? Apakah ada proses karantina atau bagaimana ya Pak prosesnya? Ya, kita tidak ada menerima tukik di sini sebenarnya. Ya. Itu tukiknya menetas di sini. Aktivitas yang kita lakukan itu adalah merelokasi telurnya. Kemudian kita inkubasi di tempat kami selama 45 sampai 60 hari. Lepas itu nanti setelah mereka menetas, kita lanjutkan untuk pelepasan di usia 3 hari. Oh, pelepasan untuk usia 3 hari. Untuk pelepasannya ini di mana ya Pak? Untuk pelepasan biasanya kita lakukan di pantai-pantai terdekat, salah satunya di Pantai Serangan, Pantai Sanur, yang segaris dengan telur yang artinya yang segaris di mana telur itu kita temukan. Oh, berarti nanti di sini itu tidak ada pemeliharaan tukik sudah di bak-bak gitu, nggak ada apa? Ada pemeliharaan tukik di sini, di mana tukik itu kita siapkan untuk kegiatan upacara, di mana upacara itu adalah upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Karena itu sebagai tugas dan misi kita dalam program menghentikan perdagangan penyu khususnya satwa yang dilindungi. Nah, penyu itu kita besarkan di sini untuk disiapkan dengan ukuran 15 cm untuk dipakai upacara. 15 cm. Upacaranya ini ke upacara mencaru atau apa nih? Banyak upacaranya, ada salah satunya ada mencaru, entak lingge, ekadasi rudra, banyak sih upacara yang membutuhkan korban kecil ini. Biasanya dalam pemeriksaan tukik ini ke manajemen kesehatannya bagaimana nih Pak? Dalam pemeliharaan? Pemeliharaan tukik yang kita lakukan di sini yaitu salah satu yang kita lakukan itu memberikan sanitasi air, karena air sangat penting buat menjaga sanitasi airnya, penting buat tukik itu sendiri. Kemudian pemberian pakan yang sesuai istilahnya sesuai dengan penyunya, ukuran penyunya, karena ada beberapa penyu harus makan dengan daging. Ada penyu makan dengan rumput laut, itu kita sesuaikan dari jenisnya. Berarti jenis pakannya itu beragam ya Pak? Selain itu apa ada lagi? Kalau jenis pakan penyu di sini kita cuma ada 2, ada ikan dan rumput laut. Pemberiannya biasanya berapa kali? Pemberian pakan? Pemberian pakan itu kita kasih, kalau daging kita kasih 2 kali sehari. 2 kali sehari. 2 kali sehari. Kalau pakan rumput laut, karena jumlah penyu hijau banyak, kita cari 1 minggu 2 kali, tapi dengan jumlah kurang lebih 20 kilo sekaligus 3 hari sekali, setiap 3 hari makan. Selama Bapak pemeliharaan tukik di sini sempat ada kasus kanibalisme antar tukik atau? Ya, pastinya ada kan. Penyu itu soliter hidupnya, bukan makhluk sosial ya. Jika kita gabungin dalam satu kolam, kita pakan kurang, pasti ada kanibalisme itu. Jadi ketika proses pembesaran itu, ketika ukuran-ukuran tertentu kita sortir dia. Makin sortir, nanti kita perbanyak kolam ya. Dalam satu kolam itu kita batasi jumlah penyu yang ada di sana untuk mengurangi kanibalisme. Biasanya berapa jumlah optimal? Tergantung ukurannya. Okay. Contohnya kalau satu bak yang ukuran besar, ya ukuran berapa itu? 100 kali 100, 100 kali 10 kali 10, itu kalau
waktu dia tukik itu kita isi bisa sampai 20 sampai 30 ekor. Ketika udah membesar kita pilih, nanti kita pisahkan lagi menjadi 3 ekor. Idealnya kalau ukuran yang sudah sekitar 10 cm itu satu kolam itu ukuran kolam kita di sini dan tidak 3 sampai 5 ekor. Oh. Bukan 10 cm yang ukuran 5 cm lah sebenarnya. Biasanya ada tantangan yang paling sulit nggak biasanya untuk menghadapi dari selama pemeliharaan tukik ini? Ya ada lah, seperti angka kematian kita karena proses pemeliharaan sanitasi air, karena kadang-kadang berubah juga karena proses cuaca, suhu air berubah juga bisa, ketersediaan pakan juga tidak seperti pakan rumput laut itu ada musimannya juga, kita harus punya alternatif untuk pencarian pakan. Kemudian kesehatan penyu pastinya, karena musim tertentu banyak juga penyu yang kena jamur atau yang lainnya. Selama ini juga apakah ada pemeriksaan rutin terkait kesehatan dari tukiknya nggak? Ada dari tim kita kedongan vet yang melakukan pemeriksaan 2 minggu setiap 1 minggu sekali. Seminggu sekali. Ya. Kadang juga 2 minggu sekali. Kemudian mengambil kasus-kasus penyu yang mati kita bedah juga. Kebanyakan penyu yang kita pelihara dibesarkan di sini mereka mengalami kasus papiloma. Mungkin pakannya terlalu lama, atau jenis pakannya seperti apa, atau jenis pakannya mungkin tidak fresh seperti apa berapa. Dari pihak kedongan vetnya memang rutin ke sini untuk melakukan. Mereka standby di sini. Oh, selalu standby di sini. Yeah. Tadi itu selain tadi kan ada sanitasinya itu biasanya berapa kali nih Pak untuk sanitasi airnya? Kalau air sanitasi air itu adalah kebersihan air di mana air yang kita buat di sini mengalir. Tidak kita isi stuck seperti itu, kita bikin mengalir ya 24 jam. Kemudian untuk pembersihan kolam kita lakukan 1 minggu 2 kali seperti itu, menjaga sanitasi kolam kita. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, apakah dari tukik-tukik di sini selama ini sempat ada yang kayak punya stres atau gimana? Ada, karena beberapa kasus yaitu karena overload jumlah penyu tukik dalam satu kolam ada. Kemudian ada kasus juga karena terlalu stres akhirnya mengalami kasus bubble gas. Gas sangat di paru-parunya menumpuk, jadinya mereka nggak bisa menyelam seperti itu. Kemudian proses adaptasi penyu atau tukik itu karena mungkin baru diselamatkan di pantai, kita taruh di kolam, dia juga perlu adaptasi, jadi dia stres. Mungkin sekian aja pertanyaan dari kami. Apa ada teman-teman ada lagi? Jadi mungkin sekian aja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak ya Bapak sudah mau bersedia untuk diwawancara. Mohon maaf sekali lagi karena mengganggu juga waktunya. Udah. Oke, sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Tahu nggak apa?